Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ratna Safitriani dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, kelas B angkatan 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hak Kekayaan dan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Sari Wahdati, yaitu membuat video argumentasi tentang hak kekayaan intelektual dan perpustakaan, apa hubungan keduanya, dan seberapa pentingnya hak kekayaan intelektual di dunia perpustakaan. Baik, pada dasarnya di Indonesia sendiri, hak kekayaan intelektual telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang mana peraturan tersebut telah diatur dengan cukup baik dan juga dibuat sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Persetujuan TRIPS, Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Nah, dalam sejarahnya sendiri, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an, yang mana kemudian pada tahun 1885, undang-undang mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia, yang kemudian disusul dengan diberlakukannya undang-undang mengenai hak paten pada tahun 1910. 2 tahun kemudian, undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta, Utrecht Wet 1912 ini juga mulai diberlakukan di Indonesia. Nah, dalam istilah bahasa Inggris, hak cipta disebut dengan copyright. Di hak cipta ini terdiri dari 2 kata, yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki makna milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu. Sementara itu, cipta memiliki makna kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru atau angan-angan yang kreatif, maka dapat diartikan bahwa hak cipta itu merupakan kepemilikan, kepunyaan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena seseorang benar-benar menguasai atas sesuatu yang berasal dari kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru atau angan-angan yang kreatif. Di pemaknaan tersebut kita dapat menilai bahwa asal objek dari hak cipta itu bersifat abstrak yang kemudian diwujudkan dalam sesuatu yang berwujud. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual menurut Damian adalah kekayaan yang tidak berwujud, hasil kreativitas atau olah pikir manusia dalam menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Senada dengan pendapat Damian, Rahmadi Usman memberikan pengertian hak kekayaan intelektual sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 yang menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Selanjutnya, menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan merupakan sebuah ruangan atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan berdasarkan tata susunan tertentu yang dipakai pembaca bukan untuk dijual. Nah, menurut Lasa HS, perpustakaan merupakan kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku yang dikumpulkan dan disusun berdasarkan sistem tertentu atau keperluan pemakai. Selanjutnya, apa hubungan hak kekayaan intelektual dengan perpustakaan? Perpustakaan itu kan adalah menghimpun dan melayankan berbagai bentuk karya yang dilindungi hak ciptanya seperti buku, jurnal, majalah, ceramah, pidato, peta, foto, tugas akhir, semuanya itu di dalamnya ini sangat melekat hak cipta. Jadi perpustakaan ini sangat erat hubungannya dengan hak cipta, dan pastinya kita haruslah menghormati dan dijaga
oleh perpustakaan dalam melayankan berbagai koleksi yang ada di perpustakaan. Maka perpustakaan perlu berhati-hati atas layanan yang diberikan kepada masyarakat atau pengguna. Jadi bukan merupakan salah satu bentuk praktek pelanggaran hak cipta, dan idealnya perpustakaan dapat dijadikan sebagai teladan dalam penegakan hak cipta dan sosialisasi tentang hak cipta. Adapun seperti layanan fotokopi, digitalisasi koleksi, serta maraknya plagiasi karya tulis merupakan isu serta layanan perpustakaan yang terkait dengan hak cipta. Jadi perpustakaan perlu memberikan pembatasan yang jelas mengenai layanan fotokopi sehingga layanan ini tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Dalam kegiatan digitalisasi koleksi, perpustakaan juga perlu berhati-hati atas kegiatan yang dilakukan supaya tidak melanggar hak cipta pengarang. Jadi selain itu perpustakaan juga perlu menangani plagiasi karya tulis dengan berbagai strategi gitu, dan bukan dengan cara proteksi koleksi tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna perpustakaan. Seberapa pentingnya hak kekayaan intelektual di dunia perpustakaan? Itu sangatlah penting karena hak kekayaan intelektual bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misalnya jika suatu ide telah mendapatkan hak kekayaan intelektual, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dan pentingnya hak kekayaan intelektual di dunia perpustakaan diperlukan sebagai upaya membentuk kualitas pribadi dan karakter yang baik agar terbiasa menghargai hak-hak orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.